Di dalam aku berbicara tentang tinggal di dalam firman. Ya, ini tinggal dalam firman yang kedua yang akan saya ajarkan. Minggu kemarin adalah tinggal di dalam firman. Haleluya. Tinggal di dalam firman bagian yang kedua. Saya akan ajarkan bagaimana dahsyatnya firman itu ketika berubah dari bacaan dan mendengarkan ulang khotbah. Firman itu sangat luar biasa dahsyat. Amin. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Haleluya. Semua ada di sini? Oke. Yohanes 15 ayat ke-7. Kita baca 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tidak terjatuh. Dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Haleluya. Amin. Tinggal di dalam Dia, saya di dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam saya. Itu adalah kita bicara tentang tinggal di dalam firman. Ya, minggu kemarin bahkan tadi malam kita sudah belajar bagaimana praktek ya membuat firman itu tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Amin. Ya, dan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun secara konsisten. Amin. Kita sudah belajar kemarin bagaimana membuat firman tinggal di dalam kita. Sebagai makanan rohani pertama adalah memperkatakan atau membaca atau mendengar firman dengan bersuara. Haleluya. Harus dengan bersuara. Kenapa harus bersuara? Karena Roma 10 ayat 8, firman itu tidak jauh dari hidupmu, tetapi dekat, yaitu ada di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu. Kenapa Tuhan beri kita mulut? Untuk memperkatakan firman. Haleluya. Kita harus membuat firman itu ada di dalam mulut kita. Amin. Haleluya. Tentu ketika Allah menciptakan ulang bumi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, itu juga pakai mulut Allah. Ya, firman itu keluar dari mulut. Makanya dikatakan dalam Matius 4 dari setiap firman yang keluar diproses dari mulut Allah. Artinya itu keluar dari mulut. Jadi Tuhan memberi kita mulut bukan untuk memperkatakan kata-kata kotor, bukan untuk menyampaikan kata-kata yang merendahkan atau membuli, bukan supaya dari mulut kita mengatakan kata-kata yang membuat orang jatuh atau lemah. Tapi kata-kata yang Tuhan taruh dalam mulut kita adalah perkataan yang yaitu firman Allah. Halo. Halo. Amen. Suara Tuhan harus datang kepada mulut kita. Tentu sebelum kita memperkatakan itu kepada orang lain dan kepada kota, kamu harus juga merasakan betapa berkuasanya firman yang ada di dalam mulutmu. Haleluya. Amin. Jadi firman yang selama ini kita pikir adalah seperti di gunung-gunung, pergi ke tempat yang lain. Dimanakah firman Allah? Ada orang sampai bertapa. Tapi kita bersyukur lewat kelahiran baru. Amin. Lewat kelahiran baru Tuhan memberikan kita kuasa, yaitu di dalam mulut kita itu adalah firman Allah. Amin. Firman itu ada di dalam mulut kita. Sehingga apa? Ya, ketika kita menyampaikan firman Allah, Allah berfirman melalui mulut kita kepada telinga kita supaya itu menjadi proses. Makanya kita harus memperkatakan firman. Kapan kita memperkatakan firman? Ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita mendengar ulang khotbah. Ya, ini namanya menggali. Kejadian 26.
Ini waktunya menggali. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan ulang khotbah, nah ini waktu. Tapi ingat, jangan diam, ya. Jadi membaca Alkitab bukan dengan diam, tapi harus berbicara. Telingamu mendengar karena mulutmu berbicara. Haleluya. Amin. Ya, dan ini adalah proses bagaimana kita mulai melihat mulut kita itu akan menjadi mulutnya Tuhan. Bukankah Tuhan berbicara bahwa Tuhan tidak akan melaksanakan segala sesuatu sebelum dia berbicara kepada nabi-nabinya, dan nabi-nabinya menyampaikan nubuatan. Haleluya. Sebelum Yesus Kristus datang sebagai manusia, Yesaya sudah bernubuat tentang dia melalui mulut hamba Tuhan. Ya, di zaman perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, yaitu nabi yang akan Tuhan katakan. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan generasi di mana Tuhan memakai mulut yang berkuasa untuk menyampaikan firman Allah. Haleluya. Amin. Itu sebabnya harus latihan. Katakan latihan. Saya harus latihan. Supaya firman Allah ada di dalam mulutku. Yang pertama mendengar adalah saya. Itu sebabnya ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mendengar ulang khotbah, saya harus pastikan firman itu ada di dalam mulutku. Telingaku bisa mendengar. Sehingga firman itu akan berubah menjadi firman iman. Ada di dalam hatiku. Haleluya. Haleluya. Jadi supaya itu menjadi firman iman ada di dalam hatiku, kamu harus belajar berbicara melalui mulutmu. Amin. Kau nggak akan tahu kalau saya bilang pun ada makanan di mana enak sebelum kau pergi ke sana. Saya bilang aja ada di sana apa namanya mie balap lewat pajak minggu, ya sambalnya enak. Nggak akan percaya dirimu sebelum kau pergi ke sana. Apa yang saya katakan ini tidak akan terjadi dalam hidup kecuali kamu konsisten mempraktekannya. Amin. Taat. Haleluya. Ya. Nomor 2 apa? Memperkatakan. Ya. Memperkatakan berulang-ulang untuk diri kita. Ya, harus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Artinya tadi malam sudah kita praktekkan, nanti juga akan kita praktek lagi. Bagaimana membuat itu berulang-ulang? Bukan target kita untuk membaca Alkitab sampai selesai. Ya, target kita adalah membuat setiap firman yang tertulis itu menjadi firman yang bisa saya dengar. Amin. Karena membaca Alkitab dan mendengar suara Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Saya ulangi, membaca Alkitab dan mendengar suara Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Tapi kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Haleluya. Bahkan mendengar khotbah dan mendengar suara Tuhan juga 2 hal yang berbeda. Tapi kau bisa mendengar suara Tuhan ketika kau mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi apa goal kita? Mendengar suara Tuhan. Telingamu mendengar. Kamu memiliki firman iman. Jadi harus membaca, ya, memperkatakan berulang-ulang, ya. Oke. Jadi malam kita sudah praktek. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Enggak harus sampai selesai sampai ayat 6. Tapi kau berulang-ulang, ya, perkatakan. Tentu harus dengan ekspresi. Makan pun enggak, kalau enggak pakai ekspresi, yang masak jadi malas. Ternyata itu penting untuk si pemasak. Amin. Yang ketiga adalah, ya, apa itu? Menuliskan suara Tuhan yang kita dengar. Karena firman yang kita dengar harus ditulis. Makanya Alkitab juga ditulis. Karena perintah dari Tuhan, tuliskanlah itu supaya orang sambil lalu bisa membaca, mengamatinya dan beroleh berkat dari sana. Haleluya. Kita pun harus menuliskan. Amin. Harus menulis. Tuliskan suara Tuhan itu. Apa yang menjadi suara Tuhan? Tuliskan tanggalnya, spesifiknya apa. Haleluya. Tapi suara Tuhan itu belum menjadi sesuatu di dalam rohmu sebelum kamu yang keempat apa? Berdoa dalam firman itu, ya. Berdoa, ya, karena bukan dengan beban doa, tapi berdoa dengan firman.
Haleluya. Firman itu adalah pintu akses kita masuk dimensi supranatural. Haleluya. Kalau kau ingin memasuki 5 dimensi dari dimensi surga itu, semuanya hanya dalam firman. Kau bisa masuk di dalam yang namanya keilahian karena firman. Haleluya. Kau bisa masuk di dalam namanya kekekalan karena firman. Karena tidak ada yang akan menggoncangkan firman. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman itu kekekalan. Haleluya. Kau bisa masuki dimensi kekekalan karena firman. Ya. Haleluya. Karena firman. Kemudian kau juga bisa melihat surga terhubung denganmu, sehingga kau bisa melihat bahwa semua yang kau perlukan ada di surga. Itu menjadi sumber hidupmu. Ya, sumber yang kau perlukan itu karena firman. Haleluya. Firman juga kau bisa masuk kepada dunia supernatural karena firman. Nah, ini harus garis bawahi. Banyak orang masuk dalam dimensi roh tanpa firman sehingga sesat. Makanya firman, roh dan firman itu harus berjalan bersama-sama. Firman tanpa roh kaku. Kalau firman tanpa roh kaku dia. Roh tanpa firman sesat. Banyak juga kegerakan Roh Kudus yang akhirnya mengalami kesesatan. Karena apa? Karena tidak kuat di dalam firman. Beberapa 10 tahun yang lewat ada lagi orang berkata, mendapatkan kesesatan, berkata kita bisa memberitakan kepada orang-orang yang sudah meninggal supaya mereka bisa masuk surga. Apa dasarnya? Mana firmannya? Cuman orang yang sudah menyampaikan itu 4 tahun yang lalu sudah datang ke muat. Tapi hanya karena dibalenin. Maksudnya saya sebut namanya siapa, datang, kita mudah-mudahan dia bertobat, karena tidak kuat di dalam firman. Haleluya. Itu sebabnya saya bangun kamu dengan firman, dan saya ajari kamu bagaimana membangun hidupmu dengan firman. Haleluya. Amin. Karena firman itu adalah dasar yang teguh. Firman itu adalah dasar yang kuat, batu karang yang teguh. Haleluya. Itulah firman Allah. Semua doktrin pengajaran itu harus sesuai dengan firman. Makanya ketika saya ajarkan 2 minggu lewat di guru tentang mendengar suara Tuhan, apa indikator itu suara Tuhan atau suara setan atau suara yang lain? Sederhana, itu ada di dalam firman yang tertulis. Suara Tuhan yang kita dengar itu sesuai nggak? Bertentangan, tidak kontradiksi dengan firman yang tertulis. Haleluya. Amin. Maka harus berdoa dengan firman. Jadi jangan berdoa dengan beban doa. Jangan berdoa karena masalahmu. Berdoalah karena firman. Kenapa kita harus berdoa dengan firman? Yohanes 15 ayat 7. Apa katanya di situ? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa doa yang tidak mungkin dijawab oleh Tuhan? Itu doa karena kamu berdoa sesuai dengan firman. Firman yang datang di dalam rohmu. Haleluya. Makanya ketika kamu merenungkan firman, membaca firman, kamu mendengar suara Tuhan, kamu tuliskan. Berdoalah menurut apa yang kamu tuliskan itu sebagai suara Tuhan kepadamu. Dan ketika kamu berdoa sesuai dengan itu, Alkitab berkata, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Halo? Halo? Yes. Apa saja yang kamu kehendaki, ketika kamu berdoa dengan firman itu, kamu deklarasikan. Yesus memberi jaminan di dalam Yohanes 15 dikatakan, apa saja yang kamu kehendaki, katanya, apa saja yang kau ingin, itu akan Tuhan lakukan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oh, haleluya. Saya berharap
kamu bisa mengerti apa yang saya katakan hari ini. Haleluya. Sehingga ketika kamu ada di dalam perenungan firman, ketika kamu ada di dalam memperkatakan firman berulang-ulang, sehingga kamu mendengar suara Tuhan, mulai berdoa. Jadi jangan hentikan hentikan aktivitas makan rohanimu sebelum kamu lakukan yang ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, kenapa? Apa alasan Tuhan? Sehingga doa yang kita doakan karena firman itu pasti dijawab. Haleluya. Ya, kenapa itu pasti diberikan? Yang pertama kita lihat dulu Roma 9 ayat yang ke-6. Roma 9 ayat yang ke-6. Haleluya. Amin. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Alkitab menuliskan di sini, aku katakan kepadamu, firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi ketika kita berdoa menurut firman yang berdatang kepada kita sebagai suara Tuhan, Alkitab berkata tidak mungkin gagal, pasti berhasil. Halo? Yes. Jangan turun rohnya, amin. Yes. Tidak mungkin gagal, pasti berhasil. Kenapa? Firman tak mungkin gagal. Ya. Tapi bagaimana itu bisa bekerja kalau kau tidak menemukan firman iman di dalam Roma 10 ayat yang ke-8? Ya, firman itu dekat kepadamu, ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu, katanya, yaitu firman iman yang kami beritakan kepadamu. Haleluya. Firman iman yang kami beritakan kepadamu. Ketika kamu berdoa menurut firman iman, dengarkan baik-baik. Ketika kamu berdoa menurut firman iman, maka Tuhan akan kerjakan kepadamu. Amin. Haleluya. Yes. Maka akan Tuhan kerjakan kepadamu menurut waktu Tuhan. Ya. Amin. Menurut waktu Tuhan. Yes. Haleluya. Karena waktu kita dan waktu Tuhan itu tidak sama. Ya. Ya. Haleluya. Jadi dia tahu kapan itu harus dijawab. Ya. Tetapi firman yang kita sampaikan pasti datang. Haleluya. Ketika Yesaya bernubuat tentang kedatangan Yesus, itu pasti datang. Tapi bukan menurut keinginan manusia. Menurut waktu Tuhan dia datang. Haleluya. Firman tak mungkin gagal. Amin. Yang harus kau sesuaikan pola pikirmu selama ini adalah kau pikir bahwa jawaban Tuhan itu seperti waktumu. Ya. Tuhan punya waktu, kamu juga punya waktu. Amen. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amen. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Katakan, saya tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika saya berdoa dengan firman iman yang ada di dalam hati saya, yang harus saya share dan harus saya ubah adalah saya harus menerima apa yang harus Tuhan beri kepada saya menurut waktu Tuhan. Menurut waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena Tuhan tak pernah gagal. Come on, firman-Nya tak pernah gagal. Pasti berhasil. Menurut waktunya. Itu pasti datang. Haleluya. Itu pasti datang. Amin. Haleluya. Amin. Tak mungkin gagal. Itulah firman iman. Firman iman tak mungkin gagal. Begitu Imam Eli berkata kepada Hana, tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki.
tahun berikutnya Hana melahirkan Samuel. Firman tak mungkin gagal. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, engkau akan menerima anak laki-laki. 25 tahun kemudian dia harus menerimanya. Anak nggak gagal. Haleluya. Menurut waktunya Ishak datang. Apakah Allah gagal? Tidak. Karena menurut waktumu tidak. Karena yang Tuhan butuhkan 25 tahun kemudianlah Allah mengerjakan semua perkataannya kepada yang namanya Abraham melalui Ishak. Haleluya. Amin. Makanya Ishak itu dibentuk 25 tahun di dalam firman iman. Itu sebabnya ketika terjadi kelaparan di Filistin, dia tidak melakukan kesalahan seperti dilakukan ayahnya Abraham. Dia tidak pergi ke Mesir, tapi dia tinggal di situ, menanam di situ di musim kering. Tapi dia akhirnya tahun itu juga panen, makin lama makin kaya, bahkan sangat kaya. Karena apa? Karena firman yang dibentuk di dalam diri Ishak. Haleluya. Halo. Amin. Ya. Jadi yang pertama adalah firman tidak mungkin gagal. Kenapa firman kita berdoa, ketika kita berdoa menurut firman iman pasti dijawab, tidak mungkin gagal. Karena yang pertama tadi Roma 9 ayat 6, firman Allah tidak mungkin gagal. Haleluya. Perkataan suara Tuhan, firman iman yang datang dalam rohmu itu tak mungkin gagal. Dia pasti datang untuk menjawabnya. Yang kedua, ya, Roma 9 ayat 9. Haleluya. Roma 9 ayat 9. Amin. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Artinya apa? Bahwa firman iman yang ada di dalam hatimu, oleh karena kamu deklarasikan, karena kamu suarakan, Alkitab berkata ketika itu menjadi firman iman, dia katakan firman itu mengandung janji. Berarti kalau itu mengandung janji, ada pengharapan. Haleluya. Ya, karena ada janji maka diharapkan. Haleluya. Ketika firman itu datang kepadamu, firman itu berarti Tuhan membangkitkan pengharapan di dalam roh. Haleluya. Karena Tuhan akan bekerja sesuai dengan pengharapan kita. Apa yang kita harapkan. Karena pengharapan akan memelihara firman iman itu, akan terpelihara sampai itu digenapi. Ya. Kalau orang sudah putus harapan, ya tamatlah riwayatnya. Tak ada lagi kekuatan. Pengharapan itu adalah kekuatan. Haleluya. Katakan pengharapan adalah kekuatan di dalam rohmu. Karena firman iman yang datang kepadaku mengandung janji. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan saya firman iman, yaitu kebenaran, Tuhan memberikan pengharapan di dalam hati saya. Pengharapan di dalam iman akan membuat saya tidak goyah, akan membuat saya semakin lama semakin kuat. Seperti Abraham, sekalipun umurnya semakin tua, kekuatan tubuhnya semakin lemah, tapi pengharapannya membuat rohnya semakin kuat. Hari demi hari. Haleluya. Haleluya. Pengharapan membuat kita semakin hari semakin kuat. Amin. Haleluya. Apakah kau punya pengharapan bahwa suamimu akan diselamatkan? Apakah kau punya pengharapan rumah tanggamu akan dipulihkan? Segala sesuatu mungkin kalau kau punya firman iman. Haleluya.
Haleluya. Amin. Itu sebabnya jangan pakai hanya kata-kata pasanganmu ketika dia sedang, orang Batak bilang lagi ritik. Kalau lagi ritik, jangan itu disimpan. Haleluya. Ambil firman iman. Pegang firman itu, sehingga Alkitab berkata satu orang menguduskan yang lain. Ketika kamu menjadi istri, maka firman iman itu akan menguduskan suamimu. Haleluya. Kalau kamu menjadi suami, maka firman iman itu akan menguduskan pasanganmu. Haleluya. Kalau kamu menjadi orang tua, firman iman itu akan menguduskan anak-anak. Amin. Haleluya. Maka jangan kehilangan pengharapan. Udah saya obatkan, udah saya lakukan, kok belum sembuh. Kamu jangan kehilangan pengharapan. Amin. Karena Tuhan akan mengerjakannya bukan menurut waktumu, tapi Tuhan akan mengerjakannya menurut waktu Tuhan. Itu sebabnya firman iman itu mengandung janji. Dia datang dengan janji, artinya ada pengharapan yang akan kau berikan di dalam rohmu. Sehingga apa? Ketika kau menanti itu supaya itu datang digenapi, tapi kau tidak akan semakin lemah, kau akan semakin hari semakin kuat. Kenapa? Karena kau memiliki pengharapan di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, ya, Roma 9 ayat yang ke-28. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Haleluya. Kalau kau memiliki firman iman, haleluya, ya, maka apa yang telah difirmankannya, ketika dia menaruh firman iman di dalam rohmu, di dalam hatimu, Tuhan katakan akan dia lakukan di atas bumi. Haleluya. Yaitu dengan sempurna dan segera. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, come on. Yes. Haleluya. Haleluya. Firman iman itu akan Tuhan lakukan dengan sempurna, dengan segera. Ya, artinya Tuhan tidak akan menahan-nahannya, tetapi menurut waktunya akan datang segera. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Akan datang dengan segera. Yes. Amin. Sama juga ketika kamu bilang, ya, Pak, saya ingin menikah. Bagi yang sudah siap menikah, apakah kamu punya firman pengharapan? Amin. Apakah kamu sudah dengar? Akan terjadi kalau kamu sendiri tidak punya firman iman. Amin. Harus terbangun firman iman. Firman iman inilah yang akan membuatmu memiliki pengharapan. Pengharapanmu akan mengubah stylemu. Kalau kamu laki-laki, lalu kamu akan menjadi seorang suami nanti bagi calon pasanganmu, tentu stylemu harus berubah. Mulai memasak di rumah, mulai berhemat, ya kan? Pengharapan itu akan kita akan menyesuaikan pengharapan kita dengan kehidupan kita. Saya berharap saya akan jadi pilot, katanya, tapi dia menjadi sekolah akuntansi. Ini dua hal yang berbeda. Halo? Ya. Halo? Ya. Ya kan? Saya akan menjadi dokter, katanya. Dia kuliah di teknik. Ya. Saya berharap saya akan menjadi pengusaha yang hebat. Kau mendaftar PNS? Gimana caranya? Gitu. Pengharapan akan menolongmu menyesuaikan diri dengan apa yang kau harapkan.
ketika saya belajar, saya berharap suatu saat saya akan punya mobil. Apa yang saya lakukan? Ya saya uruslah SIM saya. Setelah saya urus SIM, apa terjadi? Ya saya uruslah mobil itu orang lain dulu. Mobil gereja itu saya urus. Iya kan? Tapi kau berharap suatu saat saya akan punya mobil. Sampai zaman kuda juga tamat riwayatnya, tak akan pernah kau pegang setir. Haleluya. Karena kau tidak harapin saya akan pergi ke Muar, saya akan ke sana jalan berjumpa dengan Papa Jonathan Devi. Urus paspormu. Ya, beli tiketnya. Papa dulu bilang begitu kami sekitar 10 tahun yang lewat. Mau pergi ke Muar? Mau. Ada paspormu? Enggak. Kamu tidak sesuaikan pengharapanmu dengan apa yang kamu minta. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Kalau kamu ingin menikah dengan seorang laki-laki, ya sesuaikanlah supaya juga laki-laki tertarik kepadamu. Come on. Bukan untuk supaya kita menarik perhatian orang lain. Sesuaikan. Pengharapan Abraham menyesuaikan kehidupannya untuk menerima Ishak. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kamu ingin berharap anakmu, anak jasmanimu hebat-hebat. Tapi kau tak pernah tanya apa pelajaranmu, nak? Tadi kau belajar apa di sekolah? Bahkan kau nggak tahu juga ukuran bajunya dan celana itu kau nggak tahu. Gimana kamu mau lihat dia juga akan menjadi anak yang hebat bagimu? Kamu pikir dengan kasih uang jajan udah cukup baginya? Tidak, perhatikan. Amin. Jadi pengharapan itu, ya, karena kita menerima firman yang mengandung janji akan mengubah hidupmu. Amin. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Haleluya. Kalau saya berharap suatu saat kakak Johan ini akan menjadi bupati atau menjadi gubernur, ya saya harus siapkan dia. Amin. 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 Ya, itu sebabnya saya latih dia untuk tidak cepat menyerah. Saya bilang ini latihanmu, karena saya berharap besar akan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan cepat kau menyerah. Saya latih dong. Haleluya. Amin. 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 Harus latihan. Amin. Bilang begini, Tuhan, firman yang datang kepadaku itu mengandung janji. Itu artinya Tuhan akan membangun pengharapan di dalam hatiku. Sehingga pengharapanku akan membantu saya untuk menyesuaikan diri, supaya ketika pengharapan itu dijawab, saya sudah menjadi bencana yang baik, menjadi tempat untuk menampung. Pengharapan itu digenapi dalam hidup saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu jadi apa? Tuhan akan memberi pengharapan kepada. Sesuaikan dirimu. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, saya juga sedang mempersiapkan hati saya juga nanti menjadi spirit Bapak Abraham. Karena anak rohani saya juga akan semakin banyak. Haleluya. Jadi itu pengharapan. Haleluya. Amin. Jadi harus membangun pengharapan. Pengharapan itu bukan bergantung fakta yang kau miliki. Saya ulangi, pengharapan yang kau terima bukan menurut fakta hidupmu, tapi pengharapan yang kau bangun menurut perkataan iman, firman iman yang datang kepadamu. Bangunlah pengharapanmu di dalam dasar ini. Amin. Kalau kau bangun pengharapanmu oleh karena fakta, saya yakin Hana akan gugur karena dia sudah tahu dia sudah mandul. Haleluya. Saya tahu Abraham juga akan tidak lagi berharap Ishak datang karena dia sudah tahu bahwa istrinya sudah sangat tua dan mati pucuk. Haleluya. Tapi apa yang terjadi?
dia terus membangun pengharapannya di dalam Tuhan. Sekalipun tubuhnya semakin lemah, tapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang, malah tidak dipengaruhi oleh karena ketidakpercayaan, tapi makin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, sehingga Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yes. Jadi jangan percaya kepada fakta. Percaya kepada firman Allah yang mengandung janji. Tuhan memberi kita pengharapan. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan akan melakukannya di atas bumi sempurna, segera. Jadi bukan setengah-setengah, bukan tanggung-tanggung, tapi sempurna, perfect. Kemudian juga dengan segera, tidak tanpa menunda-nunda. Haleluya. Haleluya. Kenapa itu menurutmu seperti tertunda? Karena kamu tidak membangun di dalam yang namanya pengertian yang benar. Haleluya. Ya. 1 Tesalonika yang keempat adalah 2 ayat 13. Ya, mengapa firman iman, ketika kita berdoa dengan firman iman itu, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Haleluya. Ini tentang khotbah yang kamu dengar. Haleluya. Kalau saya tadi bicara tentang waktu pembacaan firman, sekarang adalah ketika kamu mendengar ulang khotbah Bapak rohani, bukan Bapak orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Akulah yang menjadi Bapamu oleh karena firman yang kuberitakan kepadamu. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan tadi, mendengarkan saya berkhotbah tidak sama dengan mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kapan kamu itu melihatnya itu mendengar itu sebagai suara Tuhan? Ketika pertama kamu tidak lagi mendengarnya sebagai suara manusia. Kamu tidak lagi memandang saya yang berbicara karena sebagai manusia. Berarti ada dimensi yang Tuhan bawa kamu naik. Itu melihatnya sebagai suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan lagi sebagai suara manusia, yaitu Papa Junikson. Bukan. Tapi kamu di dalam Alkitab dikatakan, tetapi kamu sudah mulai mendengarnya sebagai firman Allah, suara Tuhan. Haleluya. Dan firman yang datang itu bekerja. Amin. Selama kamu mendengarkan saya berkhotbah dan kamu cara pandangmu masih belum berubah, itu hanya sebagai manusia, maka kamu tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan di sana. Haleluya. Haleluya. Karena dikatakan di sini, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang telah kami beritakan itu. Kapan kamu menerimanya? Ketika kamu membuat itu menjadi firman iman, terbangun di dalam rohmu, dan itu menjadi firman iman dalam rohmu, sehingga apa? Kamu sudah menerima firman itu. Jangan tiap minggu saya bagikan hal-hal yang baru, saya ambil dari surga, lalu kau muntahkan. Kenapa? Karena kau memandang si hamba Tuhan masih sebagai manusia yang berkata-kata. Haleluya. Tapi ketika kau mulai memandang Tuhan sedang berbicara melalui Bapa,
suaranya saya ingin dengar. Maka dari sekian banyak menit saya berkhotbah, pasti kau dengar minimal satu suara Tuhan yang akan menjadi firman. Tapi ingat, itu tidak bisa sampai di situ. Harus kau katakan berulang-ulang. Harus kau deklarasikan berulang-ulang di dalam rohmu. Terus ketika kamu terus deklarasikan, kamu mendengarkan suara Tuhan, tuliskan. Berdoalah menurut firman itu. Berdoalah menurut suara Tuhan itu. Maka firman itu akan menjadi suara Tuhan kepadamu. Artinya firman itu akan bekerja. Haleluya. 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 Katakan firman yang datang. Firman yang datang Melalui mulut Papa adalah firman Allah yang harus saya terima. adalah firman Allah yang harus saya terima. Saya harus memandang hidupnya bukan lagi hanya sebagai manusia, hidupnya bukan lagi hanya sebagai manusia, tetapi Tuhan sedang berbicara melalui mulut hamba Tuhan. melalui mulut hamba Tuhan. Pada waktu itulah saya akan menerima firman yang bekerja. Saya akan menerima firman yang bekerja. Ketika saya kembali ke rumah, saya akan mendengar ulang kembali, menggali sumur lebih lagi. Maka saya akan memperkatakan lagi, berulang-ulang, mendengar suara Tuhan di sana. Saya harus mendengar dari mulut saya kembali, supaya firman iman itu ada di dalam hati saya. Pada waktu itulah, ketika saya berdoa menurut firman itu lagi, maka saya akan menerima apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah ada dalam firman iman, dan apa yang dikatakan Papa itu akan ada di dalam hidup, hidup di dalam hidup, bekerja di dalam hidup, membangun saya sesuai dengan firman Allah. Hidup saya tidak akan sama lagi. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan ada di sini, ya, tapi tidak bersama dengan kemana saya pergi. Haleluya. Jadi firman yang datang, firman iman itu harus ada di dalam hidupmu. Kau harus bisa merasakan dia bekerja. Amin. Haleluya. Ada kali ketika saya membaca, mendeklarasikan firman, kadang saya juga tertawa. Karena saya bisa merasakan sedang menikmati makanan yang lezat dan enak. Karena itu adalah ekspresi. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan harus mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Haleluya. Ya. Ekspresi. Karena ketika kamu berekspresi, itu menandakan kamu menikmati firman datang sebagai kebenaran. Haleluya. Amin. Yang nomor 5. Haleluya. Ibrani 4 ayat 12. Kenapa firman iman itu ketika kita berdoa akan segera dijawab oleh Tuhan? Ibrani 4 ayat 12. Ini sudah sering kita dengar. Amin. Satu, dua, tiga ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 4 ayat 12, katanya sebab firman Allah, the word of God, katanya is quick. Di sini dibilang hidup. Itu artinya cepat. Kemudian juga di situ katanya and powerful. Kemudian and sharper than any two-edged sword. Ya, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Haleluya. Haleluya. Firman iman, ketika kamu berdoa yang Tuhan pasti jawab. Itu kenapa bisa Tuhan jawab? Karena apa? Firman iman itu katanya itu adalah hidup. Cepat cara kerjanya.
Yang kedua katanya kuat, powerful. Bukannya firman yang lemah. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Maka ketika kamu pun dalam keadaan lemah, firman iman itu ada di dalam hatimu, maka kamu yang lemah akan menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Amen. Ya, kemudian dikatakan di situ apa? Dan lebih tajam. Ah, ini saya akan sampaikan kepadamu. Haleluya. Jadi firman iman itu akan menjadi pedang bermata dua. Haleluya. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah dia memisahkan jiwa dan roh. Artinya firman iman ini akan membangun kepekaan dan ketajaman rohanimu. Amin. Haleluya. Rohmu akan mulai membedakan setiap materi, setiap hal-hal yang datang dalam dimensi rohmu, ya dalam supranatural, sehingga kamu mulai mengenali. Maka di sana akan bekerja mulai karunia mengenali roh, karunia marifat, ya. Kemudian juga di sana akan ada bekerja yang namanya kemampuan untuk bisa membedakan roh, karunia membedakan roh. Kenapa? Karena di sana dikatakan itu bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya orang yang menerima firman iman, semakin hari akan semakin rohani, bukan semakin jiwani. Tahu bedanya manusia yang rohani dan manusia jiwani? Ya, contoh manusia jiwani adalah sakit hati, tersinggung, itu manusia jiwani. Halo? Amen. Ya? Tidak puas, ya kan? Kemudian apa lagi? Pokoknya yang jiwani semua yang itu. Manusia rohani apa? Dia tidak lagi dijamah oleh yang natural. Amin. Haleluya. Karena dia tidak lagi dijamah oleh hal yang natural. Kenapa? Karena ya yang jasmani tidak bisa menjamah yang rohani. Ya. Haleluya. Itu sebabnya ketika kamu bertumbuh sebagai manusia rohani, firman Tuhan berkata, karena kamu berasal dari atas, apa katanya? Maka dikatakan apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang Di atas. bukan yang di bumi. Haleluya. Maka perenunganmu akan berubah, berganti. Nah, ketika kamu merenungkan, mendeklarasikan, menyampaikan firman yang di dalam mulutmu, memperkatakannya, dengarin baik-baik, maka kamu akan mulai mengganti perenunganmu. Amen. Pada waktu itulah kamu akan mulai mengkonsumsi perkataan-perkataan firman di dalam roh. Kenapa seseorang itu jiwani? Karena dia makan hal-hal yang jiwa. Kenapa dia menjadi rohani? Karena dia makan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Maka pikirkanlah pikiran yang di atas, perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Ya. Haleluya. Haleluya. Kemudian dikatakan memisahkan katanya sendi dan sumsum. Ya. Sendi dan sumsum. Apa bedanya sendi dan sumsum? Sumsum itu di mana? Dalam tulang. Sendi itu apa? Pangkal tulang. Persambungan antara dua tulang. Ya kan? Ini ada sendi, ini juga ada sendi, ini ada sendi, ya kan? Lutut juga ada sendi, paha juga ada sendi, ya. Persambungan. Haleluya. Apa yang terpenting? Sumsum. Makanya orang yang kena kanker darah itu terjadi karena sumsumnya atau sel darah putihnya bertambah banyak, tak terbendung, sehingga dia memakan sel-sel darah merah, berubah jadi kanibal. Sel darah putih. Padahal sel darah putih itu adalah sebenarnya salah satu pembentuk imun. Penyakit. Dia akan menjadi penyakit. Makanya ketika kakimu kena paku, ya kan? Maka tanda dia sel darah putih ini bekerja dengan baik. Akan ada belon di pangkal pahamu. Ketika tanganmu kena potong dan sudah mulai ada bakteri masuk ke sana, mulai bengkak, maka dia akan muncul di ketiak.
Ya kan? Kemudian kalau itu ada di dalam tubuhmu, ya, dan itu secara umum akan muncul di sini dalam bentuk amandel. Tiba-tiba sakit menelan. Itu berarti sel darah putihnya bertumbuh menjadi tentara. Itu bukan sedang menandakan kamu, itu tandanya kamu sehat. Tentaramu berfungsi. Amin. Hanya dia memberi, tolong pertempuran ini sengit. Pertempuran ini sengit. Tolong kasih puding. Tolong kasih istirahat. Tolong kasih banyak minum. Itu artinya itu. Ya, artinya kami juga perlu istirahat, tahu? Gitu. Ya tentaranya. Jadi hargai tentara itu, kira-kira begitu. Jangan udah begitu, kamu nggak kasih makan, malas makan. Jadi kami perlu puding, kasih supaya kami makin kuat. Ketika kamu makan akhirnya mulai juga istirahat, dia mulai tidak muncul lagi. Dia mulai berkata, aman bos. Aman bos. Nah, kira-kira aman bos. Kenapa? Musuh sudah dikalahkan. Begitu kira-kira. Tapi kalau dia sudah sampai 3 hari juga tidak pulih-pulih, makanya dia dikasih dokter namanya antibiotik. Antibiotik itu sebenarnya membantu sel darah putih membunuh bakteri dalam tubuh kita. Sayangnya karena ini sintetis, maka bakteri yang baik dan bakteri yang jahat pun semua dibunuh. Karena yang ada di pikiran semua adalah bakteri. Pokoknya bakteri semua. Padahal ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat dalam tubuh. Haleluya. Maka orang yang semakin sering makan antibiotik, ya, itu kemampuan sel darah putihnya itu juga makin berkurang sebagai Kopassus. Halo. Amin. Halo. Amin. Makanya sum-sum, kalau ada orang yang namanya transplantasi, itu diambil. Sanggup. Halo. Halo. Ya. Jadi sum-sum itu berbicara apa? Itu tak kelihatan, tak dipandang, tapi kalau tidak ada, itu berbahaya. Amin. Itu bisa dipisahkan. Berarti akan kamu mulai membedakan mana yang esensi, mana yang prioritas dalam hidup saya. Itu akan saya tahu. Kamu akan makin tajam. Haleluya. Ketika kamu mulai merasa kamu sudah terlalu lama main HP, langsung ada alarm. Ini bukan konsumsi. Berhenti. Amin. Kamu mulai ada prioritas. Haleluya. Haleluya. Amin. Mungkin kamu sibuk sedang di dapur, tiba-tiba kamu ingat sesuatu, kayaknya ada yang lebih penting dari sini. Kamu bisa tinggalin, kamu pergi ke tempat yang Tuhan bilang. Itu artinya kemampuan rohmu mulai bertumbuh. Halo. Halo. Apalagi kalau harus membuang-buang duit, jangan lakukan lagi. Berarti kamu akan tahu ini nggak penting saya lakukan lagi. Amin. Haleluya. Ya, karena tak penting. Haleluya, haleluya. Ya, kamu kan tahu nongkrong di kedai kopi atau saya ada di satu tempat lalu saya membaca Alkitab merenungkan firman Tuhan, kamu saya pilih. Ya, saya akan memilih yang nomor 2. Kenapa? Ini yang penting bagi saya. Kamu akan mulai mengenali. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kamu tahu sudah menjadi prioritas. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian yang apa katanya dari firman Allah, pikiran dan niat hati. Kamu akan mulai tahu apa yang menjadi di sini disebut sanggup membedakan pertimbangan. Ini maksudnya pikiran. Yang kedua adalah pikiran hati. Ini sedikit kurang terjemahan, tapi disebut adalah niat hati atau hati nurani. Kamu bisa membedakan ini pertimbangan pikiran saya atau suara hati nurani saya. Ketiga hal ini kamu harus penting. Ya. Pertama adalah dikatakan jiwa dan roh. Kemudian katanya sendi-sendi dan sum-sum. Yang ketiga apa katanya? Pikiran dan niat hati atau hati nurani. Ya, yang jelas pertimbangan itu pikiran. Kalau saya lihat bahasa Inggris itu adalah pikiran. Kemudian dikatakan pikiran hati itu maksudnya intent of the heart atau niat hati. Kecenderungan hati, berarti hati nurani di situ.
Dari roh ya. Ya. Jadi dipisahkan, yang pertama jiwa, kejiwaan, yang kedua adalah dimensi roh. Kamu bisa mulai membedakan. Saya mau kasih tahu, ini tandanya dewasa. Ya. Ini tanda dewasa, kamu bisa membedakan mana pikiran, mana roh, mana yang namanya sendiri-sendiri, mana sumsum, mana yang namanya pikiran, pertimbangan pikiran, mana yang namanya hati nurani. Ini ketiga hal ini akan selalu campur aduk ketika kamu tidak bertumbuh dalam kedewasaan. Tapi semakin kamu dewasa, perhatikan baik-baik. Ketika ini bertumbuh di dalammu, maka kamu akan mulai memahami hal-hal yang menjadi sebuah pertimbangan yang benar. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi haleluya. Yang pertama tadi apa tadi? Bahwa itu pasti berhasil. Roma 9 ayat 6, firman itu tak mungkin gagal. Yang kedua adalah firman itu mengandung janji. Itu sebabnya dia membangun pengharapan di dalam saya. Yang ketiga adalah ayat 28, Tuhan melakukan seperti yang difirmankannya, karena firman itu sempurna dan segera. Haleluya. Yang keempat apa? Iya, firman yang datang itu bukan lagi sebagai perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan, sehingga saya mendengar suara. Haleluya, amin. Sehingga apa? Dia katanya tidak akan statis, karena dia bekerja. Jadi firman itu bekerja, dia tidak diam. Ya, karena dia bekerja. Amin. Yang kelima apa? Firman itu kuat, ya, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya ketika firman iman itu ada di dalam hatimu, kamu akan dibentuk menjadi manusia rohani. Amin. Bukan menjadi manusia jiwa. Haleluya. Menjadi manusia rohani yang dewasa. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir harus semangat ya. Bukan. Oke. Bagaimana caranya kita, ya? Bagaimana kita caranya melakukan yang 4 hal yang di atas? Apa tadi? Memperkatakan dengan bersuara, kemudian berulang-ulang, menuliskannya. Yang keempat apa? Berdoa dengan firman. Haleluya. Bagaimana itu kamu lakukan? Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Ya, dengan demikian. Mana? 2 Petrus 1 ayat 19. Sudah? Sudah di mana? Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini artinya konsisten. Amin. Haleluya. Apa arti konsisten? Sama seperti lilin yang terus bercahaya dalam kegelapan sampai fajar menyingsing. Berarti ada batas. Makanya ada istilah pray until something happen. Kamu melakukan yang keempat hal di atas sampai terjadi sesuatu di dalam roh. Konsisten. Ya, harus konsisten. Ya, kemudian katanya sampai bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Artinya yang saya bagi jurus-jurus semua yang saya katakan ini, tak
ada gunanya bagimu kalau kau tidak praktekkan dengan konsisten. Saya ulangi, tak ada gunanya kalau kau tidak lakukan dengan konsisten. Maka lakukanlah 40 hari, 48 hari ke depan dengan konsisten. Ya, lakukan berulang-ulang. Kalaupun bolong sekali, ulangi lagi. Ya. Kalau nggak pagi, karena dikatakan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kau tak bisa pagi, malam lakukan. Konsisten terus, sampai kamu bisa melihat, apa katanya, melihat fajar, melihat matahari terbit, melihat yang namanya bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Berarti firman iman itu muncul di dalam. Amin. Haleluya. Berarti ini sampai terjadi. Katakan sampai terjadi. Sampai terjadi. Saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini. Karena saya mengerti. Karena saya mengerti. Bahwa melakukan apa yang disampaikan oleh Bapa. Bahwa melakukan apa yang disampaikan oleh Dengan konsisten. dengan konsisten. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Terus melakukannya berulang-ulang. Terus melakukannya berulang-ulang. Sampai itu menjadi kebiasaan yang baik. Itu menjadi kebiasaan yang baik. Menjadi suatu waktu yang makan rohani. Menjadi suatu waktu yang makan. Yang saya tunggu-tunggu. Yang saya tunggu. Pada waktu itulah. Pada waktu itu. Saya akan mulai mengerti. Saya akan. Apa artinya tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Dan firman-Nya tinggal di dalam saya. Firman-Nya tinggal dalam. Firman yang saya terima. Firman yang saya terima. Ketika saya membaca. Ketika saya mendengar ulang khotbah Bapa. Mendengar ulang khotbah Bapa. Saya belajar mendengar suara Tuhan. Saya belajar mendengar. Bukan lagi sebagai suara manusia. Bukan lagi sebagai suara. Saya keluar dari natural. Saya keluar dari natural. Saya masuk kepada supranatural. Pada supranatural. Dan saya mendengar. Dan saya mendengar. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Bersuara kepada saya. Bersuara kepada saya. Membangun iman. Membangun iman. Firman iman di dalam Firman saya. iman di dalam saya. Saya harus melatihnya. Saya harus melatihnya. Ketika saya membaca Ketika saya membaca Alkitab. Ketika saya mendengar ulang khotbah. Ketika saya mendengar ulang khotbah. Mengatakannya. Menaruh firman di dalam mulut. Berulang-ulang. Konsisten. Sungguh-sungguh. Sampai iman. Dan firman iman. Ada di dalam hati. Pada waktu itulah. Saya akan melihat. Fajar menyingsing. Bintang timur terbit. Bersinar di hati. Sesuatu terjadi. Perubahan terjadi. Tidak sama lagi. Kehidupanku sudah berubah. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Yes. Oh, Haleluya. kita sedang membangun jemaat Tuhan yang kuat dan kokoh. Ya, tak peduli kamu masih kecil, tapi ini harus menjadi dorongan. Maka kita harus saling memotivasi dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Amin. Suami istri, ayo, itu juga konsisten. Nah, harus bangun. Amin. Amin. Yes. Nah, nanti juga kita latihan, ya. Kita juga akan latihan nanti setelah kita makan siang untuk bagaimana kita membangun ini di dalam praktek secara konsisten. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Ya. Jadi ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Jadi nanti budaya kita bertanya adalah firman iman apa yang kau terima hari ini? Itu apa kita barcode kita kalau ketemu. Firman iman apa yang kau terima hari ini? Kalau itu sudah dalam hatimu, tak mungkin kau bilang apa ya? Tidak, karena itu sudah ada di dalam hati. Amin. Jadi yang mau kita bangun adalah ketika kita berjumpa, termasuk suami istri, firman iman apa? Ya, kalaupun belum jumpa, kasih tahu, jujur, saya belum. Tunggu, saya akan masuk kamar lagi. Amin ya Pak Niko? Harus begitu. Kalau ditanya, belum, tunggu, saya masuk kamar lagi. Ya, saya akan lakukan. Ayo mulai lakukan. Dengan ini kita akan menjadi perkasa. Saya melihat
bahwa hidupmu yang paling lemah akan menjadi kuat di sini. Amin. Haleluya. Yang sebelumnya kau tidak bisa mengalahkan iblis, kau akan dengan mudah mengalahkan iblis. Ya. Kenapa? Karena kamu bertumbuh dengan firman iman. Haleluya. Mulutmu menjadi mulut seorang namanya pembunuh raksasa. Iblis akan gemetar. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Hey, come on. Ya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Shila. Haleluya, haleluya. 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 Saya akan berdoa supaya kau mengalami dimensi di mana firman yang saya beritakan ini. Karena setiap kali kita melakukan firman tanpa diikuti dengan dimensi, maka itu hanya menjadi sebuah informasi. Tapi ketika saya berdoa, mempanggang tangan atasmu hari ini, saya akan berdoa supaya dimensi dari apa yang saya katakan ini, kamu berada di sini. Kamu bukan lagi di luar, tapi kamu ada di dalam. Yang disebabkan siapkan hatimu. Oh, haleluya. Saka berala. Karena seperti janji Tuhan pagi hari ini kepada saya, Dia akan membangun jemaat yang kuat. Orang-orang yang perkasa di bumi. Haleluya, haleluya. Bebas saka takam. Mari berdoa bahasa satu menit. Ikrabas saka takam. Shira lavanda lavanda. Ikrabas takam. Ikatakas saka takam. Lo dapat beralabas. Gile beralabas saka takam. Come on. Ayo, ayo. Ikrabas saka.
sebabnya ketika Musa ingin mendekati rumput yang terbakar tapi tidak gosong itu, masih dalam dimensi manusia. Sehingga ketika dia ingin mendekat untuk mengamati, tiba-tiba Allah berbicara dari sama itu berkata, Musa, Musa, tempat yang kau injak adalah kudus, tanggalkan kasutmu. Tapi ketika dia melakukan itu, maka dia menerima dimensi yang sebelumnya dia hanya melihat rumput yang terbakar tapi tidak gosong. Tapi ketika dia mentaati, meninggalkan pola lamanya, lalu setelah dia mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia, dari dalam itu dia masuk dan dia mendengar Tuhan berbicara, memberi perintah supaya dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir, membawa persembahan kepada Tuhan, membangun rumah Allah di sana. Ketika saya bicara tentang kebenaran firman Allah tentang 2 minggu ini, berbicara tentang tinggal dalam firman, saya juga sampaikan kepada
dimensi surga sudah saya buka Haleluya. dimensi firman yang ada di dalam rumah Bapa sudah saya hubungkan kepadamu siang hari ini. Roh nama syaka bangunlah di dalam kehausan dan kelaparan. Bangunlah rasa haus dan lapar kepada firman. Bagaimana hausmu sebagaimana laparnya dalamnya kelaparan kehausan. Maka saat itu kamu akan menjadi berjalan dimensi firman Allah. Oh, tidak lagi hanya melihat rumput yang terbakar oleh karena api tapi tidak hangus. Tetapi kau akan masuk ke sana. Mendengar suara Tuhan. Allah akan berbicara kepadamu. Firman iman itu akan bertumbuh di dalammu. Kau akan mengenali doa yang berkuasa. Doa yang menerobos. Doa yang membukakan jalan yang lain. Doa yang akan dijawab kepadamu. Karena kau memiliki dimensinya dalam nama Yesus Kristus. Saya lepaskan iman kasih kepadamu. Bertumbuhlah di dalam kebenaran firman. Bertumbuhlah di dalam makan rohani pada hari ini. Bertumbuhlah di dalam kebenaran akan makanan rohani yang kaya dari surga. Apakah mulai menerima minum makanan dari surga? Rohmu benar-benar makan. Rohmu benar-benar kuat. Rohmu benar-benar bertumbuh. Benar-benar akan mulai memiliki kepekaan. Mengenali mana jiwa, mana roh. Mengenali mana sumsum, mana tulang. Mengenali mana pertimbangan pikiran dan hati nurani seluruh. Karena kau sudah akan bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa. Dalam nama Yesus Kristus. Kau tidak akan lagi naik turun, naik turun, naik turun. Kau akan naik terus. Naik terus. Karena sudah kau tahu caranya bagaimana. Dalam nama Yesus Kristus. Lihat berapa nama syukur dan hari ini saya akan terbuka bagaimana mulai memahami tentang Enasina dan juga Bersheba dan juga Rehoboth. Akan mulai tahu apa yang saya bagikan berminggu-minggu terakhir ini untuk mempernyatakan kepadamu dimensi roh dari firman. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah kekayaan di dalam rumah. Terimalah dimensi firman yang kaya di dalam rumah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau akan bertumbuh di dalam kebaikan. Bertumbuh di dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Keluar dari natural. Keluar dari cara pandang natural. Tidak lagi melihat Bapa rohani sebagai manusia saja. Tapi kau akan melihat Tuhan di dalam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kata perkataan ini keluar dari mulutnya akan mengalami dimensi yang baru di dalam cara pandangmu dalam nama Yesus. Membangun ketaatan, ketulusan, kehormatan setiap firman yang tidak akan bergumul dengan suara dari Bapa rohani. Karena kau percaya dan mempercayakan dirimu dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa penciptaan di dalam mulutmu saudara. Kuasa penciptaan ada di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan